Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV karena kali ini kita akan ngebahas kripto yang benar-benar hancur parah. Karena banyak banget keluhan dari teman-teman kita juga ya. Bang, gimana nih keadaan kripto saat ini ya? Apakah kedepannya masih bagus? Aduh, aduh, aduh. Gimana ya? Kalau gue udah biasa guys, aduh, jatuh kan? Hampir jatuh. Kalau gue udah biasa, gini, kripto itu emang nggak terlalu nggak terlalu bisa dipantengin. Maksudnya pantengin dalam artian tuh marketnya itu nggak kayak apa sih? Kayak reksadana gitu kayak anteng kalau turun pun dikit, naik dikit. Anteng aja gitu. Maksudnya perkembangan marketnya. Karena kripto itu menurut gua market-market yang kalau lagi turun anjok parah turun ke bawah. Nah, kalau lagi naik dia naik 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 turun lagi naik 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 gitu, guys. Tapi gini, guys. Gue bisa kasih tahu solusi ke kalian ya. Ketika market kripto, emang market kripto gue rasain sendiri, emang lagi ancur-ancurnya, parah, parah banget parah. Karena gue trading pun, ya, ini spot ya, kripto spot. Jadi gue trading pun itu kayak marketnya itu nggak kayak dulu, nggak sebagus sebanyak dulu. Nah, ada yang bagus, cuma jarang. Sekarang jarang banget. Gue udah scroll sampai bawah-bawah, gue nemu sinyal-sinyal kenaikan pun nggak sebanyak dulu, tapi meskipun masih profit. Ya, ini untuk kalian-kalian yang jarang banget buka market kripto, gue bisa kasih tahu ke kalian solusinya nih. Ketika kripto kalian lagi anjlok, lagi parah, pokoknya kripto yang emang beberapa minggu, berapa bulan yang sekarang sampai sekarang pun masih kayak jelek banget. Yang pertama, kalian maksimalin R di berbagai aplikasi yang kalian gunakan, ya. Fitur R, kalian tahu nggak fitur R itu? Ini singkat aja, karena udah gue bahas ada di playlist YouTube gue. Jadi fitur R itu kita beli kripto ya, beli kripto yang ada ibaratnya tuh yang ada di fitur R itu tuh ya, kripto dan bunganya beda-beda ya, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Kalian beli salah satu itu dan kalian masukin ke fitur R itu. Nah, setiap jam biasanya ya, ini beda-beda ya, ada yang setiap jam dibayar, ada yang setiap hari. Ada yang setiap jam dibayar tuh biasanya gue pakai aplikasi Pintu atau Peluang. Dan setiap hari ada juga namanya Binance. Nah, gue pakai fitur R di situ juga. Ada lagi sebenarnya, kalian bisa lihat cek-cek sendiri. Di situ lumayan guys. Tiap jam, tiap hari kalian udah dapat untung. Dan pilihlah koin kripto yang stabil ya. Karena market kripto saat ini kan nggak stabil ya. Nih, koin kriptonya juga nggak stabil. Jadi gue harap kalian pilih kripto yang stabil. Kalau gue sendiri ini nggak perlu kalian ikuti, tapi kalian cari sendiri. Kalau gue nabung di USDT ya, sama BUSD, sama USDC ya. Gue tiga itu sih, karena koin-koin kripto itu mengikuti dolar guys, karena stabil. Jadi gue dapat keuntungan dari situ setiap jam dan setiap harinya. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatin reksadana kalian. Nah, reksadana jadiin wajib buat kalian karena untuk kita-kita yang trading yang resikonya besar itu kita emang butuh benar-benar investasi yang nggak terlalu beresiko ibaratnya. Jadi manfaatin reksadana itu enak guys. Mau mau hancur kripto saham, reksadana itu tetap aja kayak stabil. Turun pun dikit. Jadi turunnya itu kayak gunung gini guys. Naik, turun, naik. Jadi turunnya sedikit, naiknya lebih besar lagi gitu. Dia tuh kayak gunung. Kalau kayak gunung ya tahu sendiri ya, ada turun tanjakan ke atas lagi. Stabil beda ya sama kripto. Kalau kripto nih, ini di sini lagi naik, anjlok di sini. Anjlok di sini, naik lagi, anjlok. Nah, itu yang bisa bikin kita dapat untung banyak. Dari kripto itu emang keuntungan gue juga ngerasain lebih besar di keuntungan di trading daripada di reksadana. Ya, tapi gitu, resiko selalu ada yang lebih besar dan lebih kecil. Itu yang kedua ya. Dari R, reksadana, sama peer to peer lending sih. Gue belum memanfaatkan peer to peer lending, memanfaatkan fitur peer to peer lending untuk ngeraih keuntungan juga. Itu lumayan tanpa kita bekerja. Intinya tanpa kita memantau market. Jadi yang gue pantau cuma kayak trading doang. Yang lain-lain reksadana nggak gue pantau. Gue udah punya modal nih, gue taruh aja di situ. Udah di tiap hari, tiap jam dapat untung atau dapat ngasilin tiap hari. Jadi kalian harus pilih juga ya, jangan asal kayak kalian langsung investasi aja. Kalian harus benar-benar cari informasi dan itu semuanya udah ada di playlist YouTube gue. Kalian tinggal cek aja. Lalu ada lagi nih, yang gue bisa kasih saran ke kalian, jangan ngandelin investasi yang beresiko aja. Contohnya kayak kripto, saham. Gue di saham juga ada, tapi di saham untuk saat ini lebih suka kayak jangka panjang. Untungannya lumayan. Nah, jadi kalau kalian yang suka trading tuh, gue harap jangan ngandelin trading ya guys. Bekerja itu wajib. Penghasilan dari bekerja, usaha itu wajib harus.
kalau kalian bukan dari orang yang terlahir kaya. Kayak kita nih, gue sendiri nggak bukan dari keluarga kaya, maksudnya bukan orang biasa-biasa aja. Yang memang ngumpulin investasi itu dari nol, dari 5.000, 10.000, dari gue 50.000, 100.000, dan sampai jutaan. Alhamdulillah sampai saat ini. Jadi gue tuh ngerasain banget nggak pernah cuman dompet goceng buat investasi. Gue mikir nih, karena gue orang orang bukan yang perokok, bukan perokok. Orang itu jadi gue tabung. Yang gue tabung sisa 10.000, gue masukin ke reksadana, ya lumayan, ya kan lama-lama terkumpul. Jadi kalau kalian udah bekerja dari penghasilan kalian dari bekerja dan investasi itu enak, hebat banget ya. Gue saranin hebat. Nah, tapi yang gue tekanin di sini, gue pengennya kalian punya penghasilan yang lebih dari itu. Kalau kalian punya lebih dari 3 sumber penghasilan tuh enak banget, guys. Contoh kalian punya 3 sumber penghasilan. Investasi kalian lagi mandet nih, ya. Kita lagi kayak nyangkut minus. Masih ada 2 yang diandelin, guys. Nggak terlalu deg-degan ya. Kebutuhan kalian masih bisa dipenuhi, ya kan? Ini contoh. Nah, lalu ada lagi. Ini kerjaan kalian lagi mandat gajinya. Ibaratnya kalian lagi kena PHK, amit-amit ya. Pecat, habis itu kalian kena ibaratnya harus kena pengurangan karyawan. Kalian masih ada 2 ini. Yang satu investasi, yang satu jualan. Ini yang jualan ya. Yang jualan. Pengusaha lah, usaha. Jadi masih ada 2 sumber penghasilan yang bisa kalian andelin. Ini tenang nggak? Tenang dong. Karena kalian masih ada sumber penghasilan. Nah, jadi begitu guys. Kalau gue mindset gue nggak pernah puas punya penghasilan di satu jenis aja. Maksudnya di investasi nggak puas. Jadi gue banyakin terus. Lalu ada lagi nih, pekerjaan itu kan banyak ya. Kalian bekerja dari kantor, dari perusahaan orang, datang langsung. Nah, ada kalau kalian tanya ke gua nih, ada yang namanya freelance. Kalian tahu nggak freelancer? Kalian bisa ketik di Google, di YouTube. Di gua sendiri, gue seorang freelancer di sini. Jadi gue bukan investasi aja, bukan hanya kayak trading aja, ya, bukan trading saham, forex atau kripto, tapi gue juga seorang freelancer. Freelancer itu apa sih? Freelance itu ini secara singkat aja. Freelancer itu jadi gua bekerja dimanapun, kapanpun, tanpa batas waktu, ya, tergantung gua. Ya. Ketika kerjaan gue selesai, gue langsung dibayar. Jadi klien ini dapat klien minta ini A, B, C. Ketika gue udah selesai, gue langsung dibayar. Nggak perlu nunggu gaji per bulan. Jadi gitu. Ya, enaknya gitulah. Gue bisa kerja di mana aja. Karena gue emang hobi, lebih suka kayak nggak terikat waktu. Jadi gini, freelance itu banyak sih. Ada yang UX UI pembuat aplikasi, website, jual ilustrasi, eh, jual apa lagi ya? Jangan jual ginjal, jangan. Jual karakter ya. Kalian bisa cek sih di Google Google tuh kayak jual foto, fotografer. Ya. Kalau untuk gue sendiri, gue profesi di bidang desain, yaitu bikin aplikasi website yang disebut UX UI design. Gue jual aplikasi atau website atau mengerjakan atau membuat aplikasi atau website. Yang kedua, gue juga ngebuat sebuah ilustrasi. Jadi ilustrasi itu kalau kalian ngelihat nonton kartun, anime, karakter lainnya, itu disebut ilustrasi kalau gue sendiri. Itu yang kita jual. Kadang gue jual kayak ilustrasi kayak karakter-karakter. Kalau kalian sering nonton, bisa manhwa, bisa animasi jenis tumbuhan, makanan, hewan, ya, dan lain-lain. Kalian mau belajar itu semua, kalian bisa langsung ke YouTube gue satunya nih. Gue punya dua YouTube. Yang satu tuh investasi, sebenarnya 3 YouTube sih. 2 YouTube aja yang penting. Investasi, yang satunya itu tentang freelance. Gimana caranya kita bisa menghasilkan uang dari internet dimanapun kita bisa bekerja. Kalian tinggal cek aja nama YouTube-nya itu Henry Z V ya sama D. ZVD. Kalian tinggal klik aja di situ. Kalau nggak cari di YouTube gue atau di IG gue ada di bio. Di situ kalian kalau kalian mau belajar ada di playlist tentang desain-desain, mau belajar aplikasi, buat website sama buat ilustrasi ya, desain-desain karakter, kalian tinggal kepoin aja di situ. Itu lumayan, guys. Gue bisa dapetinnya lumayan lah ya buat nambah-nambahin modal investasi, ya kan? Kan gue bilang gue lebih suka banyakin sumber penghasilan daripada harus menghemat atau irit. Irit itu penting, hemat itu penting. Yang penting penghasilan itu nomor satu. Lebih banyakin kalian sumber penghasilan dibandingkan harus menekankan mengurangi kebutuhan kalian. Karena
kita ngerasain sendiri. Setiap tahun kebutuhan itu semakin besar, apalagi kalian-kalian yang udah punya istri, yang udah berkeluarga, ya kan? Gue ngerasain banget. Meskipun gue belum berkeluarga, gue belum beristri. Tapi gue tahu pengeluarannya gimana. Bayanginnya udah tahu. Nah, jadi itu sih kalau gue cara buat biar nggak kepikiran mulu ya kan, menunggu kayak kripto harus bagus ya, gue mending manfaatin fitur reksadana, saham, terus gue juga freelance ya kan, gue jual-jual di website. Ini gue lagi megang laptop nih, kalau kalian tahu tuh, kelihatan nggak tuh, gue lagi bikin karakter di sini juga. Oke, kayaknya udah 10 menit juga. Mungkin cukup sampai sini aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirin ketika salah satu sumber penghasilan kalian lagi goyah lagi. Tetap konsisten, terus tetap cari solusi ya. Tetap cari usaha biar kalian bisa dapat penghasilan lebih dari yang sekarang. Mudah-mudahan kita semua punya penghasilan lebih banyak, pokoknya sumber penghasilan. Oke? Kalau kalian mau belajar investasi, trading, bisa cek di playlist YouTube gue. Di situ mulai dari nol. Atau mau gabung di grup gue gratis, bisa. Ya, di situ nggak ada panduannya cari investasi dan trading. Atau mau jadi seorang freelancer, freelance, bisa kalian kepoin IG gue Henry GVD, atau bisa ke YouTube gue satunya lagi Henry GVD. Di situ banyak banget cara-cara biar bisa dapetin uang dari internet dengan cara belajar desain. Oke? Oh ya, disclaimer dulu ya. Yang gue kasih tahu ke kalian hanya info. Jadi gue harap kalian bisa ngambil baiknya, hal baiknya. Hal buruknya dibuang aja. Kalau video gue semua menurut kalian hal buruk, ya kalian tinggal skip aja. Oke? Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.